Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Miss yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda sehat selalu ya. Di kondisi saat ini, kalian harus selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga semangat belajar ya. Hari ini kalian juga semangat kan belajar bersama Miss Adlin? Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita doa bersama. Angkat tangan kalian ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup. Nah, sebelumnya Miss Adwin mau review dulu ya pembelajaran IPA kita pada minggu lalu. Kira-kira Ananda semua masih ingat nggak ya? Nah, Miss Adlin mau tanya nih, ciri-ciri makhluk hidup apa saja ya teman-teman? Betul sekali, ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan makhluk hidup. Ada yang tahu makhluk hidup membutuhkan apa saja ya untuk bertahan hidup? Kebutuhan makhluk hidup yang pertama adalah udara. Bisakah kita melihat udara? Tidak. Bisakah kita merasakan udara? Ya, kita bisa merasakan udara. Udara adalah benda mati. Kita tidak dapat melihat udara, akan tetapi bisa merasakannya. Makhluk hidup memerlukan udara agar dapat bertahan hidup. Oksigen dan karbon dioksida dapat ditemukan di udara. Manusia dan hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Udara yang berkualitas dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hal ini dikarenakan udara membantu sistem pernafasan hewan dan manusia. Udara sangat bermanfaat bagi tubuh makhluk hidup, sebab udara akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup dan peredaran darahnya akan menjadi lancar. Nah, jika peredaran darah tidak lancar, bisa menyebabkan berbagai macam gangguan, misalnya pusing dan anemia. Betapa mulianya Allah menciptakan udara bagi makhluk hidup secara gratis. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Bisakah kita bayangkan jika udara yang kita hirup di dunia ini kita harus bayar? Tentu kita tidak akan mampu membayarnya. Yang kedua, air. Air termasuk benda mati. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa adanya air, makhluk hidup akan mati. Manusia, hewan, tumbuhan memerlukan air agar dapat bertahan hidup. Pada tumbuhan, air berfungsi membantu tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. Ayo, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah istilah tumbuhan dalam memproses atau membuat makanannya sendiri. Manusia dan hewan memerlukan air untuk minum agar terhindar dari efek buruk dehidrasi. Makhluk hidup akan mudah terkena dehidrasi jika cairan di dalam tubuh berkurang. Yang ketiga, sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Sinar matahari dibutuhkan untuk tumbuhan
dalam membuat makanannya sendiri. Tidak hanya itu, sinar matahari juga digunakan untuk menghangatkan tubuh manusia dan hewan. Sinar matahari juga memberikan penerangan bagi lingkungan di sekitar kita. Jika tidak ada sinar matahari, bumi kita akan gelap gulita dan tidak dapat membedakan mana siang dan mana malam. Yang keempat, makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini dikarenakan makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Manusia dan hewan memerlukan energi untuk melakukan berbagai kegiatan. Tidak itu saja, makanan juga berfungsi sebagai energi yang bisa menghasilkan panas sehingga tubuh kita menjadi hangat. Tubuh hangat pada makhluk hidup berfungsi untuk menandakan bahwa makhluk hidup tersebut masih hidup. Sebab jika makhluk hidup memiliki ciri-ciri makhluk hidup bertubuh dingin, itu tandanya makhluk hidup tersebut sudah tidak bernyawa. Contohnya, manusia yang masih hidup dengan manusia yang telah meninggal, pasti suhu tubuhnya akan terasa berbeda. Yang kelima, tempat tinggal. Makhluk hidup juga membutuhkan tempat tinggal. Tanpa adanya tempat tinggal, makhluk hidup akan merasakan tidak aman dan tidak nyaman. Manusia membutuhkan tempat tinggal berupa rumah untuk melindunginya dari panas sinar matahari dan hujan. Manusia membutuhkan tempat tinggal untuk melepaskan lelah. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan, juga membutuhkan tempat tinggal untuk keberlangsungan hidupnya. Hewan membutuhkan kandang untuk berlindung dan beristirahat, sedangkan tumbuhan membutuhkan tempat tinggal berupa tanah yang subur. Tumbuhan tidak bisa tinggal di tempat yang tandus dan gersang, karena hal ini bisa membuat tumbuhan itu cepat mati. Nah, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Ananda silahkan mengerjakan worksheet yang ada di Google Classroom. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Miss Adlina Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.